Selamat datang di channel Budoyo Jowo, channel yang membahas tentang pewayangan di Indonesia. Sebelum lanjut klik subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan update video dari kami. Catatan sejarah pertama tentang adanya pertunjukan wayang mengacu pada sebuah prasasti yang bisa dilacak berasal dari tahun 930, yang menyebutkan adanya sosok Galigi Mawayang. Saat itulah sampai sekarang, beberapa fitur teater boneka tradisional tetap ada. Galigi sendiri merupakan seorang penampil yang sering dimintai untuk menggelar pertunjukan ketika ada acara atau upacara penting. Pada saat itu, ia biasanya membawakan sebuah cerita tentang Bima, seorang ksatria dari kisah Mahabharata. Penampilan yang dibawakan oleh Galigi tercatat dalam Kakawin Arjuna Wiwaha yang dibuat oleh Empu Kanwa pada tahun 1035 yang mendeskripsikannya sebagai seorang yang cepat, dan hanya berjarak satu wayang dari Jagat Karana. Kata Jagat Karana merupakan sebuah ungkapan untuk membandingkan kehidupan nyata kita dengan dunia perwayangan, di mana Jagat Karana yang berarti penggerak dunia atau dalang terbesar hanyalah berjarak satu layar dari kita. Perkembangan wayang terus terjadi. Cerita-cerita yang dimainkan pun kian berkembang. Dalam pewayangan Jawa, yang terkenal adalah kisah Punakawan, yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng dan Bagong. Adapun masuknya agama Hindu di Indonesia pun telah menambah hasanah kisah-kisah yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Kisah Mahabharata dan Ramayana merupakan dua contoh kisah yang menjadi favorit pada zaman Hindu-Buddha di masa itu. Kedua epik ini dinilai lebih menarik dan memiliki kesinambungan cerita yang unik sehingga pada abad ke-10 hingga 15 Masehi, kedua kisah inilah justru yang menjadi cerita utama dalam setiap pertunjukan wayang. Kesukaan masyarakat Jawa pada seni pertunjukan wayang pada masa tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga misalnya, ketika beliau berdakwah, beliau akan menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk mengundang banyak orang datang. Dalam pertunjukan itu, beliau menyisipkan pesan moral dan dakwah Islam secara perlahan agar masyarakat yang mayoritas masih memeluk Hindu dan Buddha itu tertarik untuk mengetahui Islam lebih dalam. Dari perkembangannya, pertunjukan wayang juga mulai diiringi dengan segala perlengkapan alat musik tradisional gamelan dan para sinden. Kedua pelengkap ini dihadirkan Sunan Kalijaga untuk menambah semarak pertunjukan wayang sehingga lebih menarik untuk ditonton. Pertunjukan wayang ini kemudian berkembang menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah wayang kulit.